Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonometrika ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pemodelan Nilai Ekspor Terhadap Inflasi di Indonesia dengan Masa Perang Dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai variabel dummy. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vista Vanadia Zahrani, yang kedua ada Muhammad Rizaldi Baihaqi, dan saya sendiri Fyadika Amalia Nurisa Azan. Lanjut ke pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem ekonomi terbuka. Salah satunya ditandai dengan dilakukannya ekspor dan impor di negara ini. Sedangkan inflasi adalah suatu kondisi ketika harga barang dan jasa umumnya meningkat secara konsisten selama suatu periode waktu. Lanjut. Namun, perlu diingat bahwa daya saing dapat berkurang sebagai akibat dari inflasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi ekspor pada tahun Menurut Silviana pada tahun 2016, permasalahan mengenai inflasi dan nilai ekspor suatu negara lumrahnya akan mempengaruhi nilai harga suatu produk, baik barang maupun jasa di suatu negara. Oleh karena itu, hal ini juga akan berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, khususnya pada poin 1, yaitu menghapus kemiskinan, serta pada poin 3, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, selain kedua variabel yang telah disebutkan, yaitu inflasi dan nilai ekspor, juga akan digunakan variabel perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai variabel dummy. Dan pada kasus ini juga akan digunakan angka 1 untuk waktu selama perang dagang, yaitu Januari 2018 hingga September 2020, dan angka 0 untuk kategori waktu pasca perang dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Lanjut ke tinjauan pustaka. Lalu untuk di tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada ekspor. Ekspor ini dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang menjual produk dalam negeri ke pasar di luar negeri, menurut Murni pada tahun 2009. Lalu ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan pada harga produk secara menyeluruh, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya beli uang pada masyarakat menurut Andalin pada 2010. Lalu selanjutnya yaitu ada perang dagang Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Perang dagang ini merupakan suatu fenomena yang di mana negara melakukan penyesuaian tarif import kepada negara lain dan negara tersebut melakukan balasan dengan menyesuaikan tarif kepada negara yang yang melakukan tersebut. Sehingga kedua negara ini saling melakukan pembalasan atas penyesuaian tarif import menurut Mahmud pada tahun 2019. Lalu selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada pada sebaran yang normal. Distribusi normal ialah distribusi simetris dengan modus mean dan median yang berada di pusat, menurut Nuryadi pada tahun 2017. Lalu next, lalu berikut adalah hipotesis. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. H0 adalah sampel data yang berdistribusi secara normal. Lalu H1 adalah sampel data yang tidak berdistribusi secara normal. Lalu ada taraf signifikansi. Pada penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Lalu ada statistik uji yang ada di persamaan ke-1. Nah, statistik uji ini ada keterangannya. Yang pertama, di count itu berarti defisiasi umum, lalu FT yang berarti fungsi berdistribusi yang dihipotesis mengikuti distribusi normal, lalu ada FS fungsi distribusi kumulatif dari data sampel. Lalu ada kriteria pengujian. H0 akan ditolak jika nilai dikon lebih besar daripada DAN di mana alfa yang digunakan yaitu 5%, yang artinya bahwa data sampel yang diuji berdistribusi secara tidak normal. Jika uji normalitas yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa data tidak berdistribusi secara normal, maka harus dilakukan transformasi data dengan menggunakan uji Box-Cox. Lalu selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah suatu analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Uji ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara kategori tersebut. Lalu yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang tersusun menurut urutan waktu atau time series, atau bisa juga menurut urutan tempat atau cross section.
Autokorelasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asumsi klasik yang lebih sering terjadi ketika regresi linear sebagai suatu analisa menggunakan data time series. Autokorelasi juga dapat terjadi dalam data cross-section. Autokorelasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti manipulasi data, tidak memasukkan peubah yang berpengaruh, atau dapat disebabkan karena kesalahan model. Lalu selanjutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini merupakan pengembangan dari model regresi linear sederhana. Pada model regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Tapi berbeda dengan regresi linear berganda karena pada regresi linear berganda mencakup dua atau lebih variabel bebas seperti berikut. Nah, pada persamaan dua ini merupakan contohnya. Apabila menggunakan data sampel, maka dapat menggunakan estimasi seperti persamaan ketiga. Nah, berdasarkan persamaan di atas, maka didapatkan persamaan keempat. Nah, atau dapat atau dapat ditulis dengan seperti persamaan kelima, yaitu dengan Y adalah vektor pengamatan berukuran N kali 1, X adalah matriks variabel bebas berukuran N kali K, beta adalah vektor parameter yang akan ditaksir berukuran K kali 1, dan E adalah vektor random error berukuran N kali 1. Lalu selanjutnya ada variabel dummy. Nah, variabel dummy adalah suatu variabel biner yang memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Variabel dummy digunakan dalam analisis statistik dan ekonometrika untuk mewakili kategori atau kondisi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Nah, contohnya itu seperti jenis kelamin, status pernikahan, atau keanggotaan dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, data yang kita gunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder. Data ini sendiri didapatkan eh, secara tidak langsung dari objek penelitian. Nah, sumber data ini yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari website resmi Bank Indonesia dan satu data Kemendak. Data yang digunakan merupakan data bulanan mulai dari bulan Januari 2018 hingga bulan Desember 2022. Total data yang digunakan sebanyak 60 bulan. Berikut adalah data penelitiannya. Yang Y-nya yaitu inflasi, dan satuannya adalah persen, lalu X1-nya adalah nilai ekspor dengan satuan juta US dollar, dan D1-nya yaitu perang dagang, satuannya satu adalah selama perang dagang, lalu yang nol adalah pasca perang dagang. Berikut adalah langkah-langkah analisis kami untuk menganalisis nilai ekspor terhadap inflasi dengan perang dagang dengan variabel dummy. Lalu selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistika deskriptif. Jadi, dari data kami, berdasarkan seperti tabel 2 yang tertera, dengan banyaknya data berjumlah 60 dari rentang tahun 2018 hingga 2022, didapatkan bahwa rata-rata tingkat inflasi sebesar 2,952% dan rata-rata nilai ekspor sebesar 17.961 juta US dollar. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa tingkat inflasi terendah terjadi pada Agustus 2020 dengan nilai 1,32%, sedangkan nilai ekspor yang terendah terjadi pada Mei 2020 sebesar 10.453 juta US dollar. Kemudian untuk tingkat inflasi tertinggi terjadi pada September 2022 dengan nilai 5,95% dan nilai ekspor tertinggi terjadi pada Agustus 2022 sebesar 27.929 juta US dollar. Lalu selanjutnya kita menggunakan model ANOVA. Model ANOVA yang digunakan dalam kasus ini itu terdapat variabel dummy dengan kode 1 yaitu pengamatan selama perang dagang ASRRT, lalu kode 0 pengamatan pasca perang dagang ASRRT. Dengan hipotesis pengujian yang digunakan dalam model ANOVA adalah sebagai berikut, yaitu H0, variabel dummy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Lalu H1-nya, variabel dummy berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Dengan daerah kritis yang digunakan adalah tolak H0 apabila nilai p-value kurang dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%.
Hasilnya tertera pada tabel tabel 3 berdasarkan yang berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan estimasi regresi yaitu Y topi sama dengan 2,737 plus 0,125 D1 atau variabel dummy. Eh, Lalu didapatkan nilai p-value sebesar 0,682 yang lebih dari taraf signifikansi 0,5, maka dapat diambil keputusan gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dummy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap estimasi model, yakni model ANOVA. Oke, selanjutnya ada model ANOVA atau Analysis of Covariance. Di sini kita menggunakan Y-nya tingkat inflasi, lalu untuk X-nya ada nilai ekspor, lalu ada juga variabel dummy. Untuk persamaan umumnya seperti berikut. Untuk hipotesis pengujian yang dilakukan dalam model ANCOVA adalah sebagai berikut, yakni H0 secara parsial atau simultan, variabel prediktor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Lalu H1-nya secara parsial atau simultan, variabel prediktor berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Dengan daerah kritis yang digunakan adalah tolak H0 apabila nilai p-value kurang dari taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Berikut hasil estimasi untuk regresi model ANOVA. Didapatkan persamaannya yaitu Y topi sama dengan minus 3,232 plus 0,000283 X1 plus 2,110 D1. Atau dapat dituliskan sebagai berikut, jika variabel dummy-nya bernilai 1, itu Y topinya sama dengan minus 1,123 plus 0,000283 X1. Lalu jika variabel dummy bernilai 0, maka Y topinya sama dengan minus 3,232 plus 0,000283 X1. Lalu berdasarkan tabel 4 didapatkan nilai p-value untuk variabel nilai ekspor dan variabel dummy berturut-turut sebesar 0 dan 0. Yang kurang dari taraf signifikansi 0,05, maka keputusannya itu gagal tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel nilai ekspor dan variabel dummy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap estimasi model. Lalu selanjutnya didapatkan nilai p-value regression sebesar 0 yang kurang dari taraf signifikansi 0,05. Jadi dapat diambil keputusan gagal tolak H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel nilai ekspor dan variabel dummy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap estimasi model. Lalu dari persamaan model tersebut juga dapat disimpulkan bahwa jika nilai ekspor dianggap 0, maka selama masa Perang Dagang Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok menyebabkan turunnya tingkat inflasi sebesar 1,123. Sedangkan pada pasca masa Perang Dagang itu menyebabkan turunnya inflasi sebesar 3,232%. Oke, karena sudah memenuhi dari model ANCOVA-nya, kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan hipotesis sebagai berikut, yakni H0 residual data berdistribusi normal versus H1 residual data tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya di sini terdapat plot dari uji normalitas residual dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,095 yang lebih besar daripada taraf signifikansi 5%. Jadi dapat diputuskan untuk gagal menolak H0 sehingga disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Lalu untuk uji asumsi klasik yang kedua ada uji multikolinearitas. Eh, Uji multikolinearitas dilihat dari nilai VIF. Jika nilai VIF-nya itu lebih dari 10, maka data tersebut terjadi multikolinearitas dan perlu ditangani secara khusus. Untuk variabel ekspor dan dummy didapatkan nilai VIF sebesar 2,53 untuk keduanya yang kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang kami gunakan tidak terindikasi multikolinearitas. Dengan demikian, eh, variabel prediktor tidak memiliki multikolinearitas terhadap variabel independen. Oke, lalu uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas.
Uji heteroskedastisitas merupakan suatu analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Untuk uji heteroskedastisitas yang kami lakukan menggunakan uji PART dengan bentuk fungsional sebagai persamaan berikut. Oke, untuk hipotesisnya yakni yang H0-nya itu residual identik atau tidak terjadi heteroskedastisitas, lalu H1-nya itu residual tidak identik, maka terjadi heteroskedastisitas. Oke, di sini dari tabel 6 diperoleh bahwa nilai p-value uji PARC sebesar 0,058. Di mana nilai ini itu lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 5%, maka dapat diambil keputusan gagal menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi residual identik terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas atau keragaman nilai variansi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika terbebas dari uji autokorelasi. Autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Untuk di sini kami menggunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut yang ditampilkan pada tabel 7. Lalu untuk nilai Durbin-Watson statistik yang kami dapatkan yakni 1,77778. Dengan jumlah data sebanyak 60 dan variabel bebas banyak 2, maka didapatkan nilai batas bawahnya itu 1,5144 dan batas atasnya itu 1,6518. Lalu dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini didapatkan bahwa nilai Durbin-Watson statistik yang kami peroleh itu berada di daerah interval. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang akan dimodelkan menggunakan analisis regresi linear berganda tidak mengandung autokorelasi. Jadi semuanya memenuhi untuk asumsi klasiknya. Oke, selanjutnya kita juga menggunakan alternatif uji Chow yang digunakan untuk memeriksa stabilitas suatu model regresi dengan menambahkan interaksi dari variabel prediktor X yakni nilai ekspor dengan variabel dummy yaitu masa perang dagang. Untuk modelnya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi terdapat interaksi di sini. Oke, untuk hasilnya ditampilkan pada tabel 9. Lalu untuk persamaannya didapatkan Y topi sama dengan minus 3,436 plus 0,00028893 plus 3,37 D1 minus 0,000085 D1X1. Oke, dari hasil persamaan regresi yang telah diperoleh dapat dilihat bahwa karena nilai p-value-nya itu 0,493, maka variabel interaksi dari lebih dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon atau tingkat inflasi. Lalu didapatkan juga nilai VIF pada variabel dummy dan interaksi itu berturut-turut 7,78 dan 62,22 yang seluruhnya itu lebih dari 10, maka disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas pada variabel tersebut. Sehingga regresi dengan alternatif uji Chow mungkin bukan pilihan yang baik dalam kasus ini karena tujuannya itu untuk menstabilkan model, tetapi malah menjadi penyebab ketidakstabilan model seperti itu. Oke, dilanjutkan kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, jadi dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, didapatkan bahwa inflasi terendah dan tertinggi mencapai 2,806% dan 5,950% pada bulan Agustus 2020 dan September 2022. Sedangkan untuk nilai ekspor terendah dan tertinggi mencapai 10.453 juta US dollar dan 27.929 juta US dollar pada bulan Mei 2020, sedangkan yang tertinggi pada bulan Agustus 2022. Dengan uji ANOVA bertaraf signifikansi 5%, variabel dummy atau perang dagang ASRRT tidak berpengaruh terhadap variabel respon atau inflasi. Lalu dengan uji ANCOVA
taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa, baik secara simultan maupun secara parsial, variabel prediktor dan variabel dummy berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Berikut persamaan regresi yang didapatkan dari hasil uji ANCOVA. Selain itu, dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa data berdistribusi normal. Begitu juga dengan uji multikolinearitas dan uji autokorelasi, didapatkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dan juga tidak mengandung autokorelasi. Kemudian dengan menggunakan uji alternatif Chow, didapatkan bahwa regresi dengan alternatif Chow bukan pilihan yang baik karena malah menyebabkan model tidak stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.